Kali ini gue akan menceritakan alur cerita film She's the Man, yaitu Ronaldowati versi internasional. Film ini bercerita tentang seorang gadis menyamar menjadi pria untuk mengalahkan tim sekolahnya sendiri. Bagaimana perjalanan Ronaldowati versi internasional ini? Mari kita mulai. Di awal scene kita diperlihatkan sekelompok pemuda sedang bermain di pantai dan kita juga melihat mbak-mbak berbikini bermain bola. Kalau dilihat dari permainan bolanya, mbak ini sangat pintar menari dengan kakinya. Bahkan lebih dari teman-teman tim sepak bola pacarnya, kata pacarnya sendiri. Adegan dilanjutkan dengan cewek tadi yang bernama Viola, baru pulang dari sekolah, dan tiba-tiba Viola diberitahu kalau tim sepak bolanya di-cut dari sekolahnya. Hal ini disebabkan mereka tidak mendapatkan cukup pemain, karena perempuan di sekolahnya tidak berminat bermain bola. Karena tidak terima, Viola berkata kepada pelatihnya kalau tim mereka mau melawan tim cowok-cowok. Enakan dong cowoknya. Coachnya tidak mengizinkannya dan malah bilang kalau perempuan tidak bisa menang melawan laki-laki. Perempuan kalah cepat, kalah kuat, dan kalah atletis. Bukannya membela, kapten tim yang kebetulan adalah pacar Viola, Justin, malah setuju dengan pernyataan coach dan menyangkal kalau dia pernah bilang si Mbak lebih hebat dari timnya. Karena kesal, Mbak Viola memutuskan hubungannya dengan Justin, dan Viola meninggalkannya begitu saja. Viola pulang ke rumah dan ia disambut ibunya yang menawarkannya sebuah gaun untuk dipakai di debutante. Viola punya kembaran bernama Sebastian Hastings. Sebastian berencana pergi ke London dan meminta Viola untuk tidak mengadu pada ibunya karena ia pergi secara diam-diam. Sebastian beralasan ia pergi ke rumah ayahnya yang sudah bercerai dengan ibunya selama 2 minggu di sana. Viola melihat foto Sebastian di kamarnya dan ia merasa sangat mirip dengannya. Kan kembar, bos. Viola akhirnya mendapat ide untuk menyamar menjadi adiknya di sekolah. Sebastian adalah murid SMA Illyria yang akan bertanding dengan SMA Viola beberapa minggu lagi. If you can't join them, beat them adalah kata-kata yang mengawali rencananya. Viola pun memberanikan diri datang ke tempat temannya Paul untuk memakeover dirinya menjadi pria. Viola juga mempelajari gerak-gerik serta cara bicara laki-laki supaya ia benar-benar terlihat natural di penyamarannya. Saat ia merasa cukup dengan kemampuannya menyamar menjadi laki-laki, ia berbohong kepada ibunya kalau ia ingin tinggal di rumah ayahnya untuk mencari adiknya dan agar diberi izin, ia beralasan bahwa pacar Sebastian ada di sana dan akan mengajarinya semua hal tentang debutante. Debutante ini kayak pelatihan jadi cewek berkelas gitu ya teman-teman. Kalau mau penjelasan lebih lanjut, bisa cari di Google, oke? Lanjut. Adegan dilanjutkan saat Viola sampai di SMA Illyria. Ia sebenarnya takut, tapi karena Paul meyakinkannya, ia pun memberanikan diri untuk masuk. Di asrama inilah, ia bertemu dengan Duke Orsino, teman sekelas sekaligus seasrama yang nantinya akan bersamanya di tim sepak bola. Di dalam kamar asrama itu, ia juga bertemu dengan teman Duke, yaitu Andrew dan Toby, yang juga bagian tim sepak bola. Tanpa sengaja, Viola menjatuhkan tampon dan membuat kaget Duke dan teman-temannya. Dengan wajah bingung, Duke bertanya untuk apa ia membawa tampon padahal ia laki-laki. Untungnya, Viola yang adalah Sebastian palsu, pintar membuat alasan. Viola bilang kalau ia pakai tampon untuk dipakai saat ia mimisan, dan supaya Duke percaya, ia mencontohkannya dan menaruh tampon itu di hidungnya. Mereka pun tertawa dan jijik melihat kelakuannya. Viola akhirnya mengikuti audisi tim sepak bola. Ia berusaha keras, tapi sepertinya fisiknya gak kuat. Ia terlihat sangat kecapean dan berakibat ia dimasukkan ke pemain lapis 2. Saat waktunya mandi, Viola sangat kebingungan memikirkan bagaimana cara ia mandi, dikelilingi banyak pria. Untungnya pelatihnya datang menyuruhnya ke ruang kepala sekolah. Udah kayak sinetron Indonesia aja ya. Setelah keluar dari ruang kepala sekolah, Viola tidak sengaja ketabrak dengan seorang cewek yang bernama Olivia. Ia adalah cewek tercantik di kelurahan. Di sekolahnya maksudnya. Dan Olivia
terlihat suka dengan Viola yang menjadi Sebastian palsu. Saat sedang nongkrong di kantin, Doug bilang kalau ternyata ia menyukai Olivia dan ia sudah pernah ditolak Olivia. Saat sedang membicarakannya, tiba-tiba cowok bernama Malcolm datang dan mencari perhatian Olivia agar Doug cemburu. Namun, Olivia ternyata tidak suka dengan Malcolm dan malah melihat Sebastian palsu. Di malam hari saat Viola ingin mandi, tiba-tiba Malcolm masuk dan memarahinya karena ia melanggar aturan asrama dengan menggunakan sepatu mandi di tempat yang salah. Doug datang dan membela Viola. Karena udah dipenuhi cowok-cowok, Viola pun keluar dan gak jadi mandi di loker itu. Karena Viola menjadi cowok yang payah dan cupu, ia pun meminta bantuan Paul untuk membantunya terlihat keren. Scene dilanjutkan saat Doug, Andrew, dan Toby sedang makan di sebuah restoran. Mereka berpura-pura tidak melihat Viola agar Viola tak duduk bersama mereka. Rencana Paul pun dimulai. Datanglah cewek-cewek cantik dan seksi mendatangi Sebastian palsu dan merayunya tepat di depan teman-temannya. Tanpa direncanakan, Monique, pacar asli Sebastian asli, datang dan Viola panik karena penyamarannya bisa terbongkar. Akhirnya Sebastian palsu pun memutuskan Monique dengan suara keras agar didengar semua orang. Kejadian itu pun membuat Viola kini dianggap keren dan Doug dan teman-temannya sekarang malah meminta nasihatnya dalam hal berpacaran. Saat sedang di kelas, ternyata Olivia juga ada di kelas Doug dan Viola. Guru mereka menyuruh mereka mengambil kertas yang berisi nama orang yang akan menjadi teman sekelompoknya. Viola alias Sebastian palsu berpasangan dengan Olivia. Doug langsung ingin bertukar pasangan karena ia berpasangan dengan Eunice, yaitu cewek paling culun di sekolahnya, berbanding terbalik dengan Olivia. Sebastian pun gak mau dan pada akhir pelajaran, Doug menarik Sebastian dan memintanya untuk mendekatkan Doug pada Olivia. Sebagai gantinya, ia akan membantu Viola agar bisa menjadi pemain utama di tim sepak bola. Tanpa pikir panjang, Viola alias Sebastian palsu pun mengiyakannya. Di lab, Viola mencoba mendekatkan Olivia dengan Doug. Namun Olivia tidak tertarik dengan Doug dan malah tambah tertarik dengan Sebastian. Pada malam hari, Viola mendapat telepon dari ibunya mengingatkan untuk datang ke karnaval pada esok hari dan mengajak Sebastian asli. Keesokan harinya, Viola dan teman-temannya datang ke karnaval tersebut. Dan Viola melihat Monique berada di sana. Ia pun berlari dan berganti pakaian menjadi cewek lagi untuk bertemu ibunya. Viola bertugas di kissing booth. Di sana ia berciuman dengan Doug dan Justin yang adalah mantan Viola. Yang ada di sana kemudian tidak terima dan memukul Doug dan akhirnya mereka berkelahi sampai semuanya berantakan. Ibu Viola yang melihat itu sangat marah dan mengusir mereka semua. Saat Viola kembali ke asrama, ia ngobrol dengan Doug yang memakai tampon di hidungnya. Dan pernyataan-pernyataan Doug membuat Viola atau Sebastian palsu ini mulai suka kepada Doug. Ketika Doug dan Sebastian palsu sedang berolahraga, Doug bilang kalau dia mau mengajak Viola makan malam. Dan tiba-tiba, pelatih sepak bola mereka datang dan berkata kalau Sebastian palsu akan jadi pemain utama di timnya. Mendengar hal itu, ia sangat senang dan berpelukan dengan Doug. Olivia melihat itu dan dia terobsesi dengan Sebastian. Ia membuat rencana untuk memanfaatkan Doug agar membuat Sebastian cemburu. Olivia pun mengajak Doug pergi makan malam. Sebastian palsu mendatangi Olivia dan Olivia merasa kalau Sebastian cemburu. Ia kemudian mengajak Sebastian ikut dan mengajak Eunice sebagai pasangan kencan ganda. Saat di restoran, Olivia tampaknya hanya diam dan tidak tertarik sama Doug. Tetapi saat Sebastian palsu datang, ia berpura-pura menyukai Doug dan bahkan mencium Doug untuk membuatnya cemburu. Scene kemudian memperlihatkan Sebastian asli mengirimi Monique pesan suara berkata bahwa ia di London dan ingin bertemu dengannya.
Selanjutnya Viola mendatangi acara yang di sana ternyata juga ada Olivia. Ia memandanginya saat makan dan cara makannya sangatlah tidak sopan. Saat Olivia pergi ke toilet, Viola mengikutinya dan Olivia curhat kalau ia tidak benar-benar menyukai Doug dan ia malah suka dengan Sebastian yang adalah dirinya sendiri sebenarnya. Viola pun memberi saran agar ia langsung berkata kepada Sebastian dan Olivia berencana untuk mencium Sebastian. Tiba-tiba, keluarlah Monique, pacar asli Sebastian, dan marah pada Olivia. Terjadilah keributan sampai-sampai terdengar hingga keluar dan mereka dihentikan oleh Nyonya Cheryl. Pada saat malam hari, Doug melihat Olivia dari kejauhan. Sebastian yang baru keluar dari mobil langsung dicium oleh Olivia dan membisikkan lirik yang dibuat Sebastian. Ternyata itu adalah Sebastian yang asli dan Doug menjadi salah paham. Saat di rumah, Monique akhirnya menerima pesan suara dari Sebastian asli dan dia bingung karena dia melihat Sebastian padahal ia ada di London. Viola kemudian masuk ke kamar dan Doug marah padanya karena ia merasa dikhianati. Viola pun diusir dan tiba-tiba Monique datang ke kamar Sebastian palsu. Doug lalu keluar dan memberi HP Sebastian palsu sambil marah-marah. Dan tiba-tiba telepon berbunyi. Justin, mantan Viola, menelpon dan dari sana Monique dan Malcolm mengetahui jika Viola menyamar sebagai Sebastian. Saat Doug sedang tidur, Sebastian yang asli tiba-tiba masuk ke kamarnya dan juga tidur. Keesokan harinya, hari pertandingan dimulai. Viola yang tidur di kamar Eunice tertidur lelap dan ketinggalan pertandingannya. Ia pun bergegas untuk ke pertandingan sepak bola, tapi pertandingan lebih dulu mulai. Sebastian asli dimasukkan di babak pertama, dan ia benar-benar tidak bisa bermain bola. Viola yang sudah tiba di lapangan mencoba memanggil Sebastian, tetapi tidak bisa. Kepala sekolah tiba-tiba datang atas aduan Malcolm dan Monique. Ia berkata bahwa Sebastian adalah perempuan dan mengumumkannya kepada semua orang. Sebastian membantah, namun Malcolm meminta bukti. Sebastian asli pun lalu membuka celananya dan memperlihatkan otongnya, sehingga Malcolm dimarahi kepala sekolahnya karena merasa dibohongi. Babak pertama pun usai, dan Viola menarik Sebastian untuk bersembunyi. Viola pun menjelaskan semuanya, dan ia berganti baju dengan Sebastian asli. Viola pun masuk ke lapangan dan meminta coachnya memberinya kesempatan kedua. Viola pun bermain dan permainan sangat sengit. Di tengah permainan, Doug dan Justin bertengkar dan keadaan makin kacau. Olivia mendatangi Sebastian palsu dan membuat Doug marah lagi. Untuk menyelamatkan timnya, Viola pun mengakui kalau dirinya adalah wanita dan membuka wignya. Tetapi Doug tidak percaya. Lalu Viola pun membuka bajunya dan memperlihatkan gunung kembarnya. Pelatih Cornwall dan timnya pun menertawakan karena mereka mengira tim Illyra tidak akan menang karena timnya ada perempuan. Tetapi pelatih Illyra tidak memerdulikan itu dan ia tetap memainkan Viola. Di menit akhir pertandingan, salah satu teman Justin melakukan pelanggaran tepat di kotak penalti. Viola mengambil tendangan itu, tapi saat menendang bola itu memantul kepada Doug dan Doug mengoper Viola sehingga terjadilah sebuah gol. Illyra pun memenangkan pertandingan tersebut. Saat acara pesta Junior League, Viola tidak memiliki pasangan. Ia mengirim surat kepada Doug dan Doug sepertinya tidak datang. Saat Viola pergi ke taman sendirian, tiba-tiba Doug dengan setelan jas datang dan mengutarakan perasaannya. Akhirnya Viola datang bersama Doug dan mereka berciuman di depan panggung. Akhir film pun tiba. Scene memperlihatkan Viola pun menjadi pemain inti dan ia menjadi pacar Doug. Akhirnya film pun selesai.